Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Nicholas Tubesi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan kewajiban saya untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan di SMP Negeri 2 Manokwari pada kelas 8B dengan materi renang gaya bebas. Untuk itu, lebih jelasnya silakan disimak video berikut ini. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi renang gaya bebas. Sebelum mulai, kita akan berdoa dipimpin oleh yang bertugas. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, doa selesai. Baik anak-anak, sebelum mulai Pak Guru mau tanya kalian bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik. Untuk hari ini Pak Guru mau absen. Semua hadir? Hadir semua ya? Ya. Baik. Yang berikut, kita akan masuk dengan materi di hari ini, tapi kita bernyanyi dulu. Anak-anak mau nyanyi lagu apa? Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, Satu batu selama-lamanya. Semangat. sama. Oke. Ini adalah tanda bahwa kita mencintai tanah kita atau bangsa Indonesia. Anak-anak, perkenalkan nama Pak Guru Pak Edwin Tubesi. Pak Guru adalah guru PJOK. Ruang lingkup kerja Pak Guru SMP Negeri 2, tempat anak-anak ya. Berarti anak-anak sudah mengenal Pak Guru. Yang pertama, pembelajaran di hari ini membahas tentang renang gaya bebas. Materi sebelumnya tentang senam irama. Apa kaitannya senam irama dengan renang gaya bebas? Sama-sama untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Benar ya? Siapa? Kessler? Sama melatih kebugaran dan kesehatan tubuh. Ya, sama-sama melatih kebugaran dan kesehatan tubuh. Oke, kita beri aplaus kepada kedua teman. Baik. Senam irama, ini yang kemarin kita sudah bahas. Lanjut, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu baca 3. Menunjukkan sikap berdoa. Ini yang sudah kita lewati. Jadi kalau berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh. Berikut. Sekali dapat memahami dan menerapkan gerakan dasar dalam renang gaya bebas, termasuk posisi tubuh, pernapasan dan gerakan tangan kaki. Ya, lanjut. Mendorong kemandirian peserta didik dalam berenang dan meningkatkan rasa percaya diri mereka di dalam air. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan anak-anak pelajari dan supaya membekali diri di kemudian hari. Selain mendapatkan ilmu untuk naik kelas, ini juga akan membimbing anak-anak di kemudian hari. Hari ini kita bahas tentang bab 3. Seperti di awal, kita belajar tentang aktivitas Renang gaya bebas. renang gaya bebas. Yang poin pertama, baca 3. Berarti untuk Menjaga posisi tubuh horizontal di permukaan air dengan kepala yang sejajar. 2. perhatikan gerakan tangan yang khas, yaitu mengayun ke depan secara bergantian dengan kedua tangan. Kita 2 itu dulu. Coba anak-anak lakukan gerakan di sini. Nanti gerakannya seperti apa? Gaya bebas. Gaya bebas yang anak-anak ketahui seperti apa?
Jadi tangannya melewati atas kepala, bukan depan begini, tapi dari begini. Jadi angkat siku yang nanti kena air duluan itu ujung jari. Jangan begini ya, jangan begini. Jangan lurus ke atas begini, tapi dia agak tekuk begini, nanti sapu ke depan begini. Paham ya? Nanti dia sapuhannya, nanti kita akan simak videonya juga. Berikut baca yang ketiga. Melakukan gerakan kaki secara terus-menerus dengan gerakan melipat atau berlari untuk menggerakkan tubuh ke depan. Ya. Jadi menggerakkan kaki seperti ini. Ini terus-menerus. Pada saat berenang usahakan kaki itu dia agak rapat. Jangan buka begini baru begini. Nah, itu nanti kurang maksimal. Tetapi harus dekat kemudian bebasan. Berikut nomor 4, latihan pernapasan Yang teratur dan terkoordinasi dengan gerakan tangan dan kepala agar dapat bernapas secara efisien. Nah ini gerakan kaki dan tangan, maka akan muncul kalian akan mendapatkan gerakan pernapasan itu setelah tangan. Apakah harus di posisi kanan saja atau di kiri saja? Tidak. Bernapas bisa di sebelah kanan sini atau di sebelah kiri sana. Tergantung tangan yang sudah di belakang ya. Jangan kalian mau ambil napas tangan yang di depan kalian balik begini. Nanti air masuk karena dia tabrak tangan itu masuk ke mulut. Kalau begini kelihatan bahwa air akan lewat begini dah. Iya tidak? Nah, di sini nanti mulutnya akan terangkat sedikit untuk pengambilan napas. Selanjutnya, sekilas tentang renang gaya bebas. Sebelum Pak Guru mau tekan lanjut, ada yang tahu tentang renang gaya bebas itu bagaimana? Atau sejarah singkatnya kita simak. Ini si siapa ya? Gambarlah Pak Guru. Oke, kita fokus. Baca di atas bersamaan. 3. Renang gaya bebas berasal dari teknik croupier yang diperkenalkan di Inggris pada abad ke-19. Oke. Jadi renang gaya bebas ini dulunya ini namanya. Diperkenalkan pada abad ke-19 di Inggris. Lanjut. Pada awal abad ke-20, renang gaya bebas mendapatkan popularitas di Amerika Serikat. Jadi renang ini diperkenalkan di Amerika Serikat pada abad ke-20. Jadi ada perbedaan 1 abad. Kemudian lanjut teknik 3. Teknik dan gerakan yang lebih efisien mulai diajarkan dan diterapkan dalam latihan renang. Gaya bebas menjadi gaya resmi dalam pertandingan renang kompetitif pada Olimpiade Paris 1900. Jadi gaya bebas menjadi gaya resmi itu setelah ada Olimpiade di Paris tahun 1900. Kita lanjut, variasi dan kombinasi renang gaya bebas. Baik. Di sini gerakan tangan dulu. Gerakan tangan seperti ini, lihat ya. Tidak boleh bersamaan dua-dua. Kalau dua-dua itu tekniknya nanti beda lagi. Itu bukan renang gaya bebas, tapi bergantian. Pada saat mau ganti, jangan dulu tarik ke belakang. Sebelum tangan satunya maju ke depan, sudah tiba baru ini tarik. Jangan begini, begini baru kau angkat. Jangan begitu ya. Jangan angkat begini, sudah tarik, baru yang satunya menyusul begini, tidak boleh. Paham? Oke. Ini ada penjelasannya seperti ini. Selanjutnya, baca bersama-sama. 3. Gaya renang yang menggantikan lengan yang bergerak ke depan di bawah tubuh seperti sedang menarik resleting untuk memaksimalkan dorongan. Jadi resleting yang dimaksud itu resleting jaket. Selanjutnya gerakan kaki. Ini adalah gerakan kaki. Kalau anak-anak perhatikan ada arah panah atas bawah.
Ini bertanda bahwa anak-anak pergantian kaki itu seperti begini. Pak Guru ingatkan, usahakan kaki serapat mungkin. Dan lakukan semaksimal yang kalian bisa. Tidak usah terlalu buru-buru atau terlalu pelan. Kita lihat penjelasan dari gerakan berikut. Baca. Kaki ditekuk di lutut. Oke, berikut. Pergantian kaki yang cepat membantu menghasilkan dorongan maju yang kuat. Oke, berikut. Mengikuti gerakan ini melibatkan kaki yang lebih lurus dan melakukan gerakan memutar dengan pergelangan kaki. Berikut. Digunakan dalam beberapa gaya renang bebas, terutama dalam balap jarak pendek. Oke, kita akan perhatikan yang ini. Gerakan-gerakan ini akan anak-anak praktekkan di kolam sebentar. Caranya, sebelum tangan kita fokus ke kaki. Caranya pegang samping kolam dan bebaskan kaki sebelum kita praktek renang. Baca berikut kombinasi gerakan tangan dan kaki. Untuk gerakan tangan 3. Berikut. Telapak tangan harus membentuk sudut sekitar 45 derajat dan menyapu air dengan permukaan yang luas. 3. Pergantian tangan harus terkoordinasi menciptakan aliran air yang lurus. Oke. Kalau lihat perhatikan dari atas sampai di bawah, ini adalah pola gerakan yang akan dipraktekkan sebentar. Selanjutnya, gerakan tangan 3. Tangan melakukan gerakan melingkar dari depan ke belakang secara bergantian. Telapak tangan harus membentuk sudut sekitar 45 derajat dan menyapu air dengan permukaan yang luas. Lanjut. Pergantian tangan harus terkombinasi menciptakan aliran air yang lurus. Selanjutnya, Gerakan kaki. Menggerakkan kaki yang ditekuk di lutut dengan gerakan mengayun naik dan turun secara bergantian. Kaki harus tetap rileks dan efisien memberikan dorongan ke arah belakang. lanjut. Sinkronisasi gerakan. Gerakan tangan dan kaki harus sinkron, menciptakan dorongan yang kontinu dan efisien. Saat satu tangan menyapu ke belakang, kaki yang sesuai harus melakukan terlebih. Ini ya, kaki yang ini ya. Kalau sapuhan tangan ya begini. Kaki tidak harus kaki kanan juga sebenarnya. Yang penting ada hentakan supaya badan kita itu selain bisa terapung, ada gerakan maju juga. Jadi ada gerakan dorongan sedikit. Kalau untuk kaki, kebanyakan fungsinya untuk menstabilkan tubuh kita di permukaan air. Selanjutnya, pengambilan napas. Lanjut, ini adalah gerakan yang benar pada saat mengambil napas. Mulutnya terbuka. Jadi jangan kalian ambil dari hidung, karena biasanya ada air di hidung. Cara mengambil napas itu harus dari mulut dan buang juga dari mulut. Baca di depan. 3. Pernapasan terjadi ketika kepala diangkat ke samping saat salah satu tangan sedang dalam proses menyapu. Pernapasan sebaiknya singkat dan cepat untuk meminimalkan hambatan terhadap kecepatan renang. Jadi untuk meminimalkan hambatan. Jadi untuk mengambil napas itu seperti itu ya. Baik, di sini kita akan melihat atau menyimak video untuk anak-anak pelajari. Jadi yang sudah bisa berenang mungkin lebih asal lagi untuk pengetahuan renangnya lebih bagus.
Kemudian yang belum, simak baik-baik. Jika ada pertanyaan, ajukan tangan, terus bertanya. Siap? Baik, anak-anak simak videonya baik-baik supaya anak-anak bisa paham. Simak ya. Sambil mempraktikkan atau buat ilustrasi, bisa dengan gerakan atau dengan apa ya, halus. Step pertama, teknik ayunan satu tangan. Kalian ambil nafas terlebih dahulu. Setelah itu tangan diluruskan menghadap ke atas permukaan air. Habis itu kalian dorongkan ke arah bawah permukaan air. Dan setelah itu siku kalian harus dalam keadaan ditekuk 90 derajat saat telapak tangan kalian bergerak melewati wajah. Lalu jangkauan tangan kalian ke depan melewati udara di atas air. Habis itu ujung jari harus menyentuh air terlebih dahulu dari siku kalian. Step kedua, ayunkan dua tangan. Setelah tangan mendorong ke permukaan air, lalu angkat siku kalian dan berbentuk 90 derajat. Lalu luruskan kembali seperti posisi awal, lakukan secara bergantian. Angkat siku 90 derajat. Jangan lupa tengokkan kepala kalian sambil mengambil nafas, dan di dalam permukaan air harus juga bernafas bubbling ya guys. Step ketiga, teknik kicking. Akan kaki pada gaya bebas, yakni kaki dinaik turunkan secara bergantian atau menendang di permukaan air. Pusat gerakan pada pangkal paha, lutut tidak boleh menekuk. Kaki kalian harus lurus dan ujung kaki sikap poin atau telapak kaki harus tetap lurus dan runcing ya guys. Step 4, gabungkan teknik dari step 1 sampai step 3. Duduk kolam atau samping kolam, kemudian anak-anak ayunkan kaki. Renang gaya bebas yang harus kalian pahami ada 5 step, yaitu yang pertama, kaki terus bergerak menendang ke permukaan air. Yang kedua, tangan kanan dan kiri bergerak terus secara bergantian. Coba perhatikan. Yang ketiga, posisi telapak tangan agak menghadap keluar ketika akan menyentuh ke permukaan air. Yang keempat, ketika kepala menoleh ke kanan atau maupun ke kiri untuk mengambil nafas, kemudian langsung secepatnya gerakan kembali kepala ke dalam air. Jangan menunggu gerakan tangan kanan atau kiri selesai. Yang kelima, agar gaya bebas ini bisa lebih cepat dan gerakannya stabil, pengambilan nafas bagi pemula disarankan dilakukan setelah 2-3 set gerakan tangan ya guys. Kalau gue untuk pengambilan nafas, setiap gerakan tangan 1 kali 1 set langsung ambil nafas, 1 set langsung tarik nafas. Belum berangkat sebelum 1 tiba kan? Kalau untuk pemula gue saranin 2-3 set ya guys. Ya guys, pada saat di dalam air tetap nafas yaitu bubbling ya guys. Sekian. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan berdiri.
kesulitan, yang pasti anak-anak akan kesulitan. Yang pertama itu bernapas. Karena kalau belum terbiasa maka gerakan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti tadi gerakan tangan kan tiba baru tangan yang ini berangkat. Iya toh? Tapi kalau karena fokus dengan tegang itu artinya kalian karena mau tarik napas buru-buru, akhirnya gerakan yang harusnya begini, kalian begini. Iya kan? Ya, bagaimana? Sudah, tepuk tangan dulu buat ya. Ada lagi? Ya, berdiri. Apa pentingnya ritme dan tempo saat renang gaya bebas? Oke, terima kasih. Ritme dan tempo. Sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab? Ritme, tempo. Fungsi ritme dan tempo itu sebenarnya untuk mengatur kecepatan, pernapasan, dan gerakan itu sendiri. Contoh, kalau kalian anak-anak terburu-buru untuk melakukan, maka emosi kita seakan-akan tidak fokus dan akan terburu-buru. Saya harus ambil napas. Seperti itu ya. Oke ya, kita lihat. Tes pengetahuan anak-anak. Setelah anak-anak menyimak video tadi, apa yang anak-anak ketahui? Kertas yang anak-anak sudah pegang, tolong diperhatikan, kemudian lihat. Silakan tulis jawaban di kertas yang sudah ada anak-anak pegang. Pertanyaan Pak Guru, setelah menyimak video tadi, apa yang anak-anak ketahui atau pahami? Silakan ajukan tangan, terus jawab. Oke, silakan. Yes, sir. Yang saya ketahui setelah menonton video tadi adalah cara mengatur pernapasan yang benar saat renang gaya bebas dan juga form tangan dan kaki saat renang gaya bebas. Baik, tepuk tangan untuk Gesler. Oke, ada lagi? Silakan. Yaitu teknik pengambilan nafas yang benar, teknik mengayunkan tangan yang benar, dan teknik mengayunkan kaki. Baik, tepuk tangan dulu buat si cantik. Ada lagi? Cukup? Baik. Baik anak-anak, waktu 2 menit tadi untuk menjawab. Mungkin masih ada pertanyaan, saya berikan ajukan atau saya tidak berikan ke anak-anak. Ada? Tidak? Baik, oke. Karena anak-anak sudah menyimak video, mendengar penjelasan dari Pak Guru, maka kita akan lanjut dengan praktek. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita harus pemanasan dulu supaya tubuh kita tidak kaget ketika kita aktivitasnya berat. Contoh renang ini sebenarnya aktivitasnya berat. Kita akan lakukan pemanasan dengan standar yang ada. Yang pertama fokus ke kepala. Dorong kepala ke atas, hitungan 1 sampai 8. Mulai. Telinga ke kanan. Hitungan mulai. 1, 2, 3. Tarik kepala ke bawah. Tarik. Tarik sampai di sini agak sakit. Gerakan mulai. Kemudian tarik di sini ya. Mulai. Balas siku, tarik. Kaki sedikit selebar bahu. Tangan begini. Jinjit. Buka kaki selebar bahu. Dorong, taruh ke lantai. Oke. Tangan di depan pinggang, mutar begini. Siap ya? 7, 8. Oke, taruh tangan baru putar. 7, 8. Oke. Baik anak-anak, kita sudah siap untuk praktek. Selanjutnya sesuai dengan standar kita harus basahi badan.
sebelum turun di air atau masuk ke dalam kolam, ayo gerakan tanpa air itu seperti apa? Gerakannya seperti apa? Kalau kita mukanya ini lurus dengan air, berarti tangannya di depan begini dah. Karena kan dia menghadap. Gerakan yang benar bagaimana? Yang ini tetap di atas sampai yang satunya tiba baru tarik. Jadi begini. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Tunggu tangan yang satunya tiba, sikunya juga tidak boleh lurus. Tidak boleh begini, lihat. Tapi dia sedikit lipat supaya lipat seperti ini, lihat. Kalau ini kan rata air ini. Pas begini tibanya begini. Jangan sampai kalian kasih lurus-lurus begini. Paham? Sekarang perempuan semua turun di kolam, lakukan gerakan tangan. Pegang bibir kolam ini. Turun baru pegang bibir kolam. Baik anak-anak, perhatikan. Untuk awal kita akan praktek yang pegang bibir kolam, tangan satu. Tangan satunya akan ayun seperti begini. Kemudian ayun. Pertama mukanya itu kena air. Kalau mau ambil nafas angkat, baru ambil toh. Bisa? Oke, silakan buat gerakannya, mulai. Kakinya tidak boleh terhempas di atas air begini. Ya, di dalam air tapi tidak di dalam sekali, tidak kena di atas. Hentakan kakinya, agak ke atas, ya. Mukanya itu ditenggelamkan dulu. Nanti mau ambil nafas baru angkat. Muka kalian itu ditenggelamkan dulu. Mukanya ditenggelamkan dulu, nanti mau ambil napas baru angkat. Muka ke dalam air. Muka tetap ke dalam air. Muka ke dalam air. Bisa? Coba, bisa kah tidak? Lakukan gerakan tangan satunya dulu, baru ganti tangan satunya. Berulang-ulang. Lanjut. Hentakannya jangan airnya sampai begitu. Di dalam air. Ya, bagus. Tangannya yang benar, tangannya yang benar. Kena air, bukan di atas air. Di dalam air, di dalam air. Pegang bibir kolam, ya. Mukanya tunduk ke dalam. Perhatian anak-anak, selanjutnya akan dites satu persatu, Pak Guru akan ambil nilai. Namun sebelum tes, anak-anak diberi kesempatan untuk uji coba dulu. Sekali renang ke sana, balik.
Siap? Oke, dicoba dulu. Silakan. Nah, ini mukanya belum tepat. Mukanya harus tetap di dalam air. Tangannya juga belum tepat. Tangan itu satu jemput, tiba baru tarik ke belakang. Bukan gantian begini. Di air, lihat ke bawah. Nanti kalau mengambil napas baru angkat ke samping. Di sini Pak Guru tidak lihat kalian berenangnya finish cepat. Tapi gerakannya yang benar. Mau cuman sampai di situ, oke, selesai. Yang penting tekniknya benar, kecepatan tidak perlu karena kalian bukan atlet. Paham? Berikut. Nomor 3. Pendek-pendek saja. Tidak usah terlalu laju. Tangannya hampir tepat. Tangan yang satu tiba dulu baru ganti. Oke, hampir tepat tangannya. Yang lain sudah bagus. Balik. Fokus. Anak-anak, tangan itu tiba dulu baru tangan yang sudah di depan ayun ke belakang. Lagi. Sabar. Tunggu tangannya jangan dulu. Maju. Oke, sip. Bagus. Nah, itu. Tangannya tahan dulu. Pertahankan tangan dulu sebelum. Oke. Next. Tepuk tangan dulu buat teman cewek. Berikut nuk 4. Andro 5. Mukanya oke, bagus. Tangannya jangan dulu ganti kalau sudah ini. Balik. Lihat ke dalam air. Mukanya lihat ke bawah air. Ya. Oke, berikut. Ayo, Winaya, mulai. Ah, ini hampir benar. Gerakan yang salah itu di tangan. Tangan itu Pak Guru bilang, tangan di depan, satu tiba, baru tarik. Jangan gantian begini. Oke, mulai. Yang lain perhatikan. Ah, dia masih tarik itu. Oke, berikut. Cepat sudah, bisa itu, ya. Mukanya tenggelam dalam air. 7. Baik, nuk 8. Tangannya sudah hampir bagus itu. Oke, bagus. Bagus. Berikut, 9. Lanjut. Ya, oke. Oke, 10. Kalau saya next berarti sudah bagus. Ya, begitu tangannya itu. Ya. Tapi tangan kanan kenapa duluan turun? Oke, next. 11. Mukanya di dalam air. Ya, ambil napas dari mulut. Oke, 12. Boleh. 13. Oke, 14. Mukanya ke bawah. Mukanya itu di air, di bawah. Dari situ ke sana coba. Oke, 15. Ya, seperti air ini, betul itu.
Cuman cepat. Oke. Bagus. Tepuk tangan buat Aira. 16. Berikut 17. Siap-siap di 18. Bagus. 20. Oke, 21. Ayo mulai. Dua puluh dua. Dua puluh tiga. Ya. Oke. Berikut 24. Oke, bagus. 26. Oke, bagus. Ini yang paling bagus dari semua. 27. Oke, 28. 29. Mulai. Mulai. Berikut 30. Jangan dulu tarik. Ya. Oke. Oke, terakhir. Ah, begitu. Tangan tiba dulu baru lepas. Oke, cukup. Baik, pada dasarnya kalian sudah mengetahui teknik yang benar. Cuman ada beberapa yang mungkin karena belum terbiasa, gerakan yang selalu kalian lakukan adalah kesalahan pada tangan. Yang mana seharusnya tangan itu, tangan yang ini lurus, tangan kanan tiba sambil perhatikan saya. Tangan kanan tibanya begini ya, jangan lurus-lurus begini. Tapi dia agak bengkok begini. Tangan masuk ke dalam air semua, baru yang ini tarik. Tapi ada beberapa yang begini. Ini yang salahnya di situ. Paham ya? Tapi itu hanya 2-3 orang yang masih seperti ini. Laki-laki 1 orang, perempuan ada kisaran 2. Baik anak-anak, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan mengakhiri dengan berdoa, karena kita awali dengan doa, maka akhirnya juga dengan doa. Untuk itu, saya minta untuk salah satu teman berdoa pulang. Persilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa supaya agama doa dimulai. Baik, selamat siang anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dah.